Pemirsa, semula KPK berencana memanggil Syahrul Yassin Limpo 13 Oktober. Ex-mentan itu pun sudah mengonfirmasi hadir, tapi seolah tidak sabar, KPK justru menangkap SYL 12 Oktober dan langsung menahannya 13 Oktober. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi terlapor kasus dugaan pemerasan terhadap SYL justru menandatangani surat penangkapan SYL. Ada apa di balik upaya penangkapan dan penahanan SYL yang terkesan terburu-buru di tengah penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh Firly terhadap SYL di Polda Metro Jaya? Inilah segmen Fact Check, SYL ditahan, kasus dugaan pemerasan Firly tertahan, bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, sebetulnya SYL dipanggil untuk diperiksa KPK pada Jumat 13 Oktober 2023. Ex-mentan itu juga sudah memastikan hadir pada pemanggilan Jumat pagi itu. Namun KPK justru menangkap SYL pada 12 Oktober malam di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Setibanya di gedung KPK sekitar pukul 19:21 waktu Indonesia Barat, SYL langsung menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa sebagai tersangka, KPK langsung menahan SYL Jumat 13 Oktober malam. SYL akan menjalani penahanan di rutan KPK selama 20 hari atau hingga 2 November 2023. Penangkapan dan penahanan SYL yang terkesan terburu-buru ini mengundang tanda tanya publik. Ada apa dengan KPK dan siapa yang memaksa penangkapan SYL? Ternyata pemirsa, surat penangkapan SYL ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Namun terdapat kejanggalan dalam surat penangkapan kepada SYL yang diteken oleh Firly itu. Dalam surat itu tertuang nama Firly sebagai pimpinan KPK dan sebagai penyidik. Padahal sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK, pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik. Kejanggalan yang lainnya pemirsa, di tanggal yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur sudah menekan surat pemanggilan terhadap SYL yang dijadwalkan pada 13 Oktober. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menilai ada konflik of interest yang nyata ketika Ketua KPK ikut berperan dalam penangkapan dan penahanan SYL. Tapi memang ini sangat konflik of interest dan itu menjadi semakin nyata ketika kemudian seorang pimpinan yang bukan penyidik dan penuntut kemudian ikut berperan di dalam menentukan proses penahanan dan penangkapan, sementara jelas dalam undang-undang KPK yang baru itu dia bukan penyidik dan bukan penuntut. Iya, sedangkan ex-penyidik KPK Novel Baswedan menilai ada abuse of power yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Bahkan Novel menduga penangkapan dan penahanan SYL berkorelasi dengan upaya Firly Bahuri untuk menutup atau membungkam perkara pemerasannya. Ini adalah pernyataan ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Ini kalau saya melihat, saya meyakini sebagai abuse of power. Jadi upaya Firly Bahuri untuk menutup atau membungkam perkara pemerasannya. Ini yang bahaya. Lalu kini setelah SYL ditahan, bagaimana dengan kelanjutan kasus dugaan pemerasan oleh Firly kepada SYL yang sudah naik ke tahap penyidikan, tertahan atau jalan terus? Polda Metro Jaya memastikan kasus ini akan jalan terus. Sudah ada 12 saksi yang diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Terbaru, Polda Metro Jaya memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri Kevin Egananta 13 Oktober 2023. Pemeriksaan terhadap Kevin berlangsung selama 8 jam sejak pukul 14 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Kapolres Tabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar juga sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Rabu 11 Oktober 2023. Orang dekat Firly, yakni ajudannya, sudah diperiksa. Lalu bagaimana dengan Firly? Betulkah akan segera diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyampaikan tidak menutup kemungkinan akan segera memeriksa Firly jika sudah layak diperiksa. Ini adalah pernyataan Irjen Pol Karyoto Kapolda Metro Jaya. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi, ya kita akan minta keterangan. Nanti kita lihat. Terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, Polri juga memastikan Bareskrim turun tangan untuk memberikan asistensi. Seperti yang disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho berikut ini. Disampaikan oleh Irjen Pol Sandi, saat ini memang sudah diasistensi oleh Bareskrim Polri, oleh Direktorat Korupsi, dan secara aktif sejak awal mulai penyelidikan hingga penyidikan, hari ini terus berkomunikasi dengan tim asistensi dari Bareskrim Polri. Pemirsa, sebelum kasus dugaan pemerasan oleh Firly kepada SYL naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, beredar foto pertemuan antara Ketua KPK dengan SYL di sebuah gor badminton di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Indonesia Police Watch atau IPW menduga foto tersebut menjadi satu dari 3 rangkaian peristiwa permintaan uang oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK Firly Bahuri diduga menerima uang pada bulan Juni
Oktober dan Desember 2022. Pemirsa, meski SYL sudah ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan, jangan sampai kasus dugaan rasuah oleh Ketua Anti Rasuah tertahan. Polda Metro Jaya sudah memastikan kasus dugaan pemerasan oleh Firly tetap berjalan terus. Dan terbaru, Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan pemerasan oleh Firly kepada SYL ke Kejati DKI Jakarta. Mari kita juga jalan terus untuk mengawal kasus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.